Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, segala nikmat yang telah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita senantiasa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang ketiga, yaitu bab man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa saja yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kita lanjutkan pada dalil yang kedua dan yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang kepada Rabb-nya tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-59. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fal ma'asi bil ma'na al-'am, adapun maksiat dalam arti secara umum sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu berarti asyirku atau syirik.
Pernah kita jelaskan, ada yang masih ingat? Maksiat itu ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Ada yang masih ingat pada pelajaran tahun lalu, pada bab sebelumnya, kenapa dikatakan maksiat secara umum berarti syirik? Li'annaha shadiratun an hawa mukhalifun lisyarr. Karena semuanya itu datang dari hawa nafsu yang menyelisihi syariat. Maksiat, dan tentunya kita ketahui bahwasanya maksiat yang paling buruk atau yang paling besar tidak lain dan tidak bukan kecuali apa? Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksiat yang paling besar. Termasuk juga sebagaimana kata Allah, kezaliman yang paling besar. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asyirik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menuhankan hawa nafsunya. Ya, tidak mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lebih mengedepankan hawa nafsu mereka, maka seolah-olah mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Ya, oleh karena kita tidak boleh mengedepankan apa? Perasaan atau hawa nafsu kita dibandingkan dengan nas firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amma bin nisbati lil ma'nal akhas, adapun maksiat secara khusus. Maksiat kalau dimaknakan secara khusus, fayanqasimuhal ulama'u qismain, maka para ulama membagi menjadi dua. Ya, maksiat secara khusus dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun, syirik. Ini yang paling besar, maksiat. Kemudian yang kedua adalah fusukun, fasik. Jadi tidak semua orang fasik itu musyrik, ya. Beda-beda fasik dan musyrik. Akan tapi keduanya adalah apa? Keduanya adalah termasuk dosa-dosa yang hendaknya kita berhati-hati darinya. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikun. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yuradu bihi syirku bil ma'nal a'am. Yang dimaksud dengan syirik pada ayat ini adalah makna yang lebih umum. Ya, makna yang lebih umum. Id tahqiqut tauhidi la yakunu illa bijtinabi syirki bil ma'nal a'am, yaitu orang-orang yang merealisasikan tauhid tidaklah dikatakan merealisasikan tauhid kecuali dengan meninggalkan kesyirikan dalam makna umum, meninggalkan semua kesyirikan. Ya, meninggalkan semua apa? Kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Oleh karena pada bab ini dijelaskan apa? Orang-orang yang langsung masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ya, bukan tetap sholat akan tapi dukunnya tetap jalan. Enggak, ini belum merealisasikan tauhid. Atau tetap sholat akan tapi masih pakai jimat. Ya, masih pakai apa? Penangkal-penangkal. Sholat akan tapi masih percaya kepada khurafat. Ini orang-orang belum merealisasikan tauhid dengan benar.
atau masih percaya kepada bintang-bintang, apa namanya, bintang Saturnus dan lain sebagainya ya, ilmu perbintangan, ilmu nujum. Ini belum dikategorikan sebagai apa? Sebagai orang yang merealisasikan tauhid. Dia tidak masuk ke dalam bab ini, ya. Belum termasuk kategori orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka orang-orang yang pengen atau yang mau masuk surga tanpa hisab, diantaranya adalah harus apa? Merealisasikan tauhid. Adapun orang-orang yang melakukan maksiat selain kesyirikan, ini berbeda antara ahlus sunnah wal jamaah dengan pemahaman orang-orang ahlul bid'ah yang bernama khawarij. Antum pernah tahu apa akidah khawarij? Kata khawarij apa? Kata khawarij, orang-orang yang melakukan dosa besar maka dia kafir, kekal di neraka. Perhatikan, apa di antara dosa besar misalkan yang sepele aja? Berbohong dosa besar enggak? Dosa besar. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam Al-Kabair, termasuk dosa besar adalah al-kadzib, dusta. Maka orang-orang yang berdusta hati-hati. Kalau orang-orang khawarij maka dia apa? Kekal di neraka. Adapun ahlus sunnah wal jamaah akidahnya adalah apa? Selain dosa syirik tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak dia, misalkan dia mati dalam membawa dosa besar, dia belum bertaubat. Adapun kalau sudah bertaubat, ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau belum bertaubat, tergantung bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja diazab dulu baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang berkaitan dengan manusia. Nah, ini bahaya ya. Kalau berkaitan dengan manusia maka harus dikisos dulu. Kalau dulu dia tempeleng orang belum dimaafkan, nanti mungkin ditempeleng di akhirat. Tapi tempelengannya lebih keras daripada sekarang para jemaah. Jangan dianggap sepele. Makanya menzalimi orang lain ini adalah dosa yang sangat besar juga. Zalim kepada orang lain. Oleh karena kasihan para perokok, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim. Menzalimi dirinya sendiri juga menzalimi orang lain. Ada orang sampai kanker dan lain sebagainya gara-gara apa? Mencium asap rokok. Ada yang istrinya enggak merokok, anaknya enggak merokok, masih bayi. Akan tapi dia divonis kanker sebab asap rokok. Terus siapa yang melakukannya? Bapaknya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi hati-hati para jamaah dengan melakukan kezaliman kepada manusia, kepada sesama manusia. Baik. Walakin laisa ma'na hadza an la taqa'u minhumul ma'asi. Orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang umum bukan berarti dia tidak melakukan maksiat. Ya, karena kita semuanya ini pasti melakukan dosa para jemaah. Ada yang menjamin dirinya sekarang ini, anak kasih hadiah. Hadiahnya ini. Ya. Yang menjamin dirinya hari ini tidak pernah melakukan dosa. Benar-benar dia yakin pokoknya dari pagi sampai sekarang tidak pernah melakukan dosa kecuali yang tidur dari pagi sampai malam. Ya, kalau tidur kan nggak melakukan dosa ya kan? Bisa saja keluar dari lisan kita mungkin membicarakan aib saudara kita misalkan ghibah jatuh. Ya, bisa saja terbetik dalam apa? Kita melakukan sesuatu hal yang dianggap sepele, terkadang itu termasuk dosa. Oleh karenanya orang-orang yang disebutkan oleh mu'allif di sini, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 59, bukan berarti dia tidak melakukan maksiat, tetap dia mungkin melakukan maksiat. Akan tetapi li'anna kulla ibni adam khata' wa laysa bimaksum. Karena semua anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, tidak maksud. Ini maksudnya. Hal ini sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, dalam sebuah hadis yang hasan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'."
semua anak Adam itu pasti melakukan dosa, pasti melakukan apa? Kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Akan tapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Jadi dia melakukan maksiat, dia segera kembali kepada Allah, dia segera bertaubat. Dia melakukan dosa, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri apa? Ciri-ciri muslim yang sebenarnya. Jadi ciri-ciri muslim yang sejati itu bukan berarti dia tidak melakukan dosa, bukan. Akan tapi dia benar-benar menjaga dirinya dari berbuat kesyirikan, benar-benar merealisasikan tauhid, menjauhi dirinya dari apa? Daripada perbuatan kemusyrikan. Walakin idza asaw, akan tapi ketika anak Adam atau manusia itu melakukan dosa, fa innahum yatubuna wa la yastamiruna 'alaiha. Akan tapi ketika mereka melakukan dosa, mereka segera bertaubat dan mereka tidak terus-menerus di dalam perbuatan dosa tersebut. Melakukan dosa segera bertaubat. Bukan berarti juga kita menyepelekan taubat. Seperti yang disebutkan oleh sebagian orang yang dinamakan apa? Taubat sambal para jamaah. Oh, taubat sambal enggak? Sekarang melakukan dosa, bertaubat. Nanti melakukan lagi hal yang sama, taubat lagi. Melakukan hal yang sama, taubat lagi. Ini namanya taubat sambal para jamaah. Jangan sampai kita juga menganggap mudah perbuatan dosa tersebut. Karena belum tentu kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bertaubat para jamaah. Kalau nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk bertaubat, bisa saja itu menjadi sebab apa? Kita dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan mati dalam perbuatan dosa tersebut, bisa saja menjadi apa? Su'ul khatimah. Jadi berhati-hatilah. Akan tapi ketika melakukan dosa, segera kita melakukan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah." Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan dosa atau perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri-diri mereka, melakukan kezaliman terhadap diri mereka, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan ini yang terpenting juga, mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut sedangkan mereka mengetahui. Artinya ketika melakukan dosa kemudian dia bertaubat, meninggalkan dosa tersebut. Ya, bukan bertobat sambil melakukan dosa. Ada enggak orang yang demikian? Ada enggak? Allahu a'lam ya. Mungkin ada. Baik, itu dalil yang kedua. Kemudian kita lanjutkan pada dalil yang ketiga, dalil yang terakhir pada bab yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, yaitu sebuah hadis. Beliau mengatakan, an Husain ibni Abdurrahman, dari Husain ibni Abdurrahman, dia mengatakan, kuntu inda Sa'id ibni Jubair, aku pernah berada di sisi Sa'id ibni Jubair. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ayyukum ru'al kawkab alladhi qadda al-bariha, siapa tadi di antara kalian yang melihat bintang-bintang yang tidak tidur hingga malam, terus menerus semalam. Jadi siapa semalam yang tidak tidur kemudian dia melihat bintang. Nanti ada penjelasannya di sini. Faqultu, maka kata siapa? Husain ibni Abdurrahman. Faqultu ana, saya, wahai Sa'id bin Jubair. Tsumma qultu, kemudian aku mengatakan, amma inni lam akun fi shalah, akan tapi aku tidak sedang salat.
Dia sedang termenung saja, melihat apa? Melihat di luar. Walakinni ludiktu, akan tapi aku cuman apa? Cuman terbangun saja, bangun melihat sana kemari, mungkin nggak bisa tidur. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, "Fama sana'ta?" Kamu ngapain aja? Kamu ngapain aja? Qultu, maka aku menjawab, "Irtaqaitu." Aku meminta untuk diruqyah. Jadi dia enggak tidur karena apa? Bukan karena salat, bukan karena zikir, bukan karena dia membaca Al-Qur'an ataupun yang lainnya, akan tapi dia meminta untuk diruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang membuat engkau melakukan hal yang demikian? Atau siapa yang menyuruhmu untuk meminta diruqyah? Qultu, aku menjawab, haditsun haddatsahu asy-Sya'bi. Ada sebuah hadis yang mengabarkan kepadaku dari asy-Sya'bi. Kemudian Sa'id bertanya, wa ma haddatsaku? Apa yang dikabarkan oleh asy-Sya'bi kepada kalian? Qultu, maka aku menjawab, haddatsahu an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, dari Buraidah bin Husayb dia mengatakan, la ruqayyata illa min 'ainin aw hummatin. Tidak boleh meminta untuk diruqyah kecuali dari pandangan mata, kena ain ataupun yang semisalnya, atau hummatin, atau karena sengatan binatang buas. Jadi beliau menjawab bahwasanya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya tidak boleh minta diruqyah kecuali dua perkara, ain atau disengat binatang buas. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man taha ila sami'. Sungguh baik orang yang telah mendengar darinya. Sungguh baik orang yang telah mendengar hadis tersebut. Walakin, akan tapi Sa'id bin Jubair mengatakan, haddatsana Ibnu Abbas, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat kelak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Aku melihat ada seorang nabi bersamanya beberapa gelintir orang. Ar-rahtu itu artinya sekitar 7 atau sekitar 3 sampai 7 orang. Jadi nabi pengikutnya cuma berapa? 3 sampai 7 orang saja. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 saja. Ya, jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dari faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulai ini dari penggalan bahwasanya ada nabi yang pengikutnya cuma 3 sampai 7 saja. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 saja. Apa faedahnya? Bahwasanya tujuan dakwah itu bukan untuk memperbanyak masa berteman. Yang dilihat adalah apa? Prosesnya. Tidak bisa kita katakan nabi yang hanya pengikutnya 1 itu tidak berhasil, bukan. Atau memvonis nabi yang membawa beberapa orang saja sebagai pengikutnya tidak berhasil, bukan. Akan tapi yang dilihat adalah prosesnya. Begitu pula ketika kita belajar para jemaah, yang dilihat adalah prosesnya. Terutama tadi diumumkan oleh DKM, belajar bahasa Arab. Ini diantara ilmu yang apa? Yang bisa dikatakan awal-awalnya semangat, ya, nggak bisa-bisa, akhirnya muntabir, mundur tanpa berita. Mending pamit sama ustadznya, misalnya, afwan ustadz, anak izin, bla bla bla, walaupun alasannya dikasih alasan yang aneh-aneh terkadang. Ini para ikhwas sebagai semangat untuk kita belajar, diantaranya pelajaran bahasa Arab. Yang dilihat adalah prosesnya, bukan disuruh untuk pintar bahasa Arab, bukan. Ada orang bertahun-tahun belajar saja terus sampai mati, kan? Walaupun nggak bisa. Begitu pula belajar tahsin,
dua pelajaran ini para jamaah adalah pelajaran yang sangat tidak disukai oleh jiwa terkadang. Kenapa? Karena susah bisanya. Begitu pula asatidzah atau ustaz-ustaz kita dahulu juga demikian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka tidak pantang menyerah. Mereka terus belajar bertahun-tahun, pindah dari satu ma'had selesai, pindah kepada ma'had yang lain, baru mereka bisa belajar bahasa Arab. Dan itu waktu mereka apa? Waktu mereka dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Kalau kita belajar bahasa Arab kapan? Di sisa-sisa waktu. Itu pun sekali sepekan. Itu pun bukan seharian, cuma beberapa jam. Ya wajar kalau apa? Kalau susah bisanya. Jadi ini sebagai penyemangat buat kita. Jadi di antara faedahnya adalah yang dilihat adalah bukan banyak atau sampai bisanya kita belajar. Itu pula para nabi. Kemudian wan nabi wa laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Perhatikan para jamaah nabi. Siapa yang lebih baik, kita yang berdakwah atau yang ngajakin orang untuk tidak melakukan kesyirikan, mengajak orang kepada sunnah Nabi, kita lebih baik apa para nabi? Para nabi tentunya alaihi wassalatu wassalam. Akan tetapi hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun para nabi hanya membimbing saja, menyampaikan. Ma'alaina illal balagh, tidaklah bagi kami kecuali hanya menyampaikan saja. Tidak memaksa, tidak boleh kita memaksa dalam agama. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Oleh karenanya sebagai penyemangat buat kita semuanya untuk terus mengajakin orang kepada kebaikan, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada meninggalkan kesyirikan ataupun yang lain. Kemudian idrufi ali sawadun azim. Kemudian ditampakkanlah kepadaku ada rombongan hitam yang banyak. Jadi banyak, saking banyaknya kelihatan hitam, banyak sekali. Fadzanantu annahum ummati, maka aku kira itu adalah umatku. Karena perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Untuk memperbanyak apa? Anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nanti aku akan berbangga-bangga banyaknya umatku, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diputus anaknya para jamaahnya, perbanyak anaknya, karena dengan harapan banyaknya anak, ya bisa saja ada satu dua yang menjadi orang yang saleh, yang benar-benar saleh. Ada yang bisa kita harapkan ketika kita sudah tidak ada kelak. Kemudian faqila li, dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu, itu umatnya Musa, itu Musa dan umatnya Nabi Musa. Jadi Musa juga umatnya sangat banyak sekali para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fanadhartu fa idza sawadun azim. Kemudian aku menoleh lagi ke tempat yang lain, ada juga rombongan yang sangat banyak sekali, lebih banyak daripada yang tadi. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini umatmu wahai Rasul. Ini umatmu ini yang banyak sekali ini, yang sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sawadun azim, sampai kelihatan hitam juga, sampai enggak kelihatan apa namanya satu persatunya enggak kelihatan, semuanya kelihatan hitam banyak. Wa ma'ahum, dan ini yang terpenting yang menjadi pelajaran kita pada bab yang mulia, bab yang ketiga ini, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Ada di antara mereka 70 orang atau 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Enggak perlu dihisab, tidak merasakan azab di akhirat. 70.000 orang. Apakah kita di antara yang ke-70 itu para jamaah? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita realisasikan apa? Tauhid. Agar aku termasuk di antara golongan tersebut. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha udah duluan. Ya, Ukasha udah apa? Duluan masuk surga tadi minta. Jadi kalau kita minta sesuatu para jamaah, pada ustadz misalkan, cepet-cepet, ya, jangan sampai keduluan sama orang.
Misalkan kita pengen gitu, jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita melewatkan kesempatan. Terutama di dalam misalkan bertanya ataupun yang lainnya, usahakan kita kalau emang ada hajat bertanya, karena manfaatnya sangat luar biasa. Bisa tujuannya apa? Bermanfaat untuk orang lain yang mendengarkan. Terkadang kalau kita yang menyampaikan sebagai sesama teman dan lain sebagainya kurang terlalu didengar. Misalkan kita mau menasihati teman kita, teman akrab kita yang suka melakukan hal yang kurang pantas, misalkan tanyain sama ustadz ketika kajian. Karena biasanya kalau ustadz yang menyampaikan apa? Lebih didengar. Para jamaah harus kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian sebelum kita tutup, ada hadis lain yang juga sesuai dengan bab yang sering juga kita dengar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir dari ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Oleh karena di antara faedah dari hadis yang mulai ini, bahwasanya kalau kita sedang menghadapi orang yang sedang sekarat, jangan diajak ngobrol yang aneh-aneh para jamaah. Jangan diingatkan hartanya bisa ini dan begini, enggak usah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, diamin aja. Kalau dia mengucapkan kata-kata lain, ucapkan lagi, suruh ucapkan la ilaha illallah. Jangan diingatkan nanti bagaimana nanti anak-anakmu mas dan seterusnya. Kan biasanya begitu ya. Kalau ibu-ibu ketika sedang parah suaminya, diingatkan hal yang lain. Kan tapi apa? Ingatkan dengan la ilaha illallah. Karena ini adalah jaminan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Meskipun dia terkadang mampir di neraka terlebih dahulu, akan tapi jaminan tersebut dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah salah satu ciri-ciri daripada husnul khatimah. Oleh karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berusaha untuk merealisasikan tauhid, untuk menjauhi kesyirikan, baik syirik yang kecil ataupun syirik yang besar, baik syirik yang nampak ataupun syirik-syirik yang tersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.